Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Di tahun pelajaran ini kalian akan bertemu dengan Bu Desi sebagai pengajar 8A BC dan Pak Uripto sebagai pengajar dari kelas 8 D, E, F, G, dan H. Materi kelas 8 semester ganjil ada 5. Yang pertama pola bilangan, yang kedua koordinat kartesius, yang ketiga relasi dan fungsi, keempat persamaan garis lurus, dan yang kelima sistem persamaan linear dua variabel. Kita masuk ke bab 1 dengan peta konsep. Pola bilangan ada 3 seperti yang tertulis. Kita akan belajar dari pertemuan ketiga ini masih dengan pola bilangan. Kompetensi dasar untuk pengetahuan dan keterampilan seperti yang tertulis. Dan tujuan pembelajaran juga ada 3. Selanjutnya, pola bilangan adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola atau aturan tertentu. Misalnya pada kalender, terdapat susunan angka-angka baik mendatar, menurun, maupun membentuk diagonal atau miring. Beberapa contoh pola bilangan antara lain pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya, pola atau aturan apakah yang dapat terjadi dari suatu barisan bilangan? Menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Gambar 1 menunjukkan bilangan yang tidak teratur. Gambar 2 menunjukkan sebuah kalender di mana bilangan teratur secara mendatar, menurun, maupun miring. Sebagai contoh soal, tentukan pola bilangan pada barisan bilangan berikut. Yang pertama, 1, 6, 11, 16, 21. Dari angka 1 ke 6, perubahan apa yang terjadi? Bertambah 5. Lalu dari 6 ke 11 juga bertambah 5. Dari 11 ke 16 bertambah 5. Dan dari 16 ke 21 bertambah 5. Semuanya sama, dari bilangan sebelum ke sesudah bertambah 5 sehingga disimpulkan polanya bertambah 5 untuk suku berikutnya. Contoh yang kedua, 20, 18, 16, 14, dan 12. Dari angka 20 ke 18 berkurang 2. Dari 18 ke 16 juga berkurang 2. Dari 16 ke 14 berkurang 2. 14 ke 12 berkurang 2. Perhatikan bahwa dari suku sebelum ke suku sesudahnya selalu berkurang 2, sehingga dapat disimpulkan pola pada barisan ini adalah berkurang 2 untuk suku berikutnya. Berikut adalah contoh yang ketiga. Dari 3 ke 9 itu dikali 3. Dari 9 ke 27 juga dikali 3 dan seterusnya, memiliki pola yang sama yaitu dikali 3, sehingga disimpulkan bahwa pada pola ini adalah perkalian 3 untuk suku berikutnya. Contoh yang keempat,
Dari 48 ke 24 itu dibagi 2, 24 ke 12 juga dibagi 2, dan seterusnya memiliki pola yang sama, yaitu dibagi 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada barisan ini memiliki pola dibagi 2. Catatan: 1. Barisan naik jika angkanya bertambah besar, terdapat pada contoh 1 dan 3. 2. Barisan turun jika angkanya makin kecil, terdapat pada contoh 2 dan 4. Yang ketiga, barisan aritmatika jika memiliki beda atau selisih yang sama, bisa ditambah atau dikurang dengan suatu bilangan yang sama, terdapat pada contoh 1 dan 2. 4. Barisan geometri jika memiliki rasio atau perbandingan yang sama, bisa dikali atau dibagi dengan suatu bilangan yang sama, terdapat pada contoh 3 dan 4. Bagaimana jika suatu barisan memiliki pola lain yang berbeda dari keempat contoh di atas? Perhatikan untuk contoh 5. Pada barisan bilangan berikut ini, tidak semuanya naik dengan angka yang sama, tetapi ada juga yang tetap, yaitu dari 11 ke 11. Sekarang coba kita lompati satu bilangan. Dari 2 lompat ke 5, ternyata bedanya 3. Lompat satu lagi, juga bedanya 3, dan seterusnya. Maka kita peroleh memiliki beda yang sama jika lompat 1. Bilangan berikutnya bisa kita isi, yaitu 11 tambah 3, 14. Selanjutnya dari bilangan kedua kita lompat 1, dari 3 ke 7. Ya, bertambah 4. 7 lompat 1 ke 11, bertambah 4. Begitu seterusnya, sehingga kita bisa mengisi bagian yang kosong. Dari 11 ditambah 4 jadi 15. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada pola ini, pola lompat 1, yang pertama adalah ditambah 3 dan ditambah 4. Berikut contoh ke-6 adalah variasi soal yang lain. Apakah bilangan berurutan memiliki beda yang sama? Apakah lompat 1 memiliki beda yang sama? Ternyata tidak. Ini adalah pola bilangan lompat 2. 1 lompat 2 langsung ke angka 3, melewati 2 bilangan. 1 ke 3 ditambah 2. 3 lompat 2 ke 5, ditambah 2, dari 3 ke 5, dan seterusnya. 5 lompat 2 berhenti di angka 7, 5 ke 7 juga ditambah 2. Berikutnya, dari angka 6 lompat 2 ke angka 8, dari 6 ke 8 bertambah 2, dan seterusnya. Lompat 2 dari 8 ke 10, bertambah 2. Sehingga dari 10 ke tempat yang kosong bisa kita isikan. Caranya 10 dengan pola yang sama juga ditambah 2, menghasilkan angka 12. Ya, kita lanjut lagi ke bilangan yang ketiga. Min 7 lompat 2 berhenti di angka min 5. Dari min 7 ke min 5, ya, ditambah 2. Selanjutnya dari min 5 lompat 2 berhenti di angka min 3, ditambah 2. Dari min 3 ke tempat yang kosong, lompat 2-nya juga ditambah 2. Min 3 ditambah 2 adalah min 1. Dengan demikian, memperhatikan polanya adalah bilangan lompat-lompat 2. Kebetulan di sini angkanya yang sama. Setiap lompat 2 adalah bertambah 2 untuk bilangan lompat 2 berikutnya.
Sekarang kita perhatikan contoh yang ketujuh. Dari 1 ke 3 tambah 2. Kemudian dari 3 ke 6 ditambah 3. Dari 6 ke 10 ditambah 4. Dari 10 ke 15 ditambah 5. Sehingga kita bisa menentukan angka di sebelah 15, setelahnya adalah ditambah 6 menghasilkan angka 21. Begitu juga selanjutnya 21 ditambah 7 menghasilkan angka 28. Kita lihat pertambahannya berurutan, ditambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan berikut memiliki pola, yaitu tambahkan bilangan asli yang berurutan mulai dari 2 pada suku berikutnya. Selanjutnya pada barisan ini kamu bisa mendapati bahwa 1 itu berasal dari 1 kali 1. Barisan ini 1 diperoleh dari 1 kali 1, 4 itu dari 2 kali 2, 9 dari 3 kali 3, 16 dari 4 kali 4, 25 dari 5 kali 5. Maka kita bisa isi setelah 25 adalah yang ke 6 kali 6, yaitu 36. Setelah 36, 7 kali 7 menghasilkan angka 49. Maka bisa disimpulkan bahwa pada barisan berikut memiliki pola, yaitu bilangan asli yang dikuadratkan. Perhatikan barisan berikut ini mempunyai sifat bahwa bilangan pertama dan kedua kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ketiga, dan seterusnya dua bilangan sebelumnya 1 tambah 2 menghasilkan bilangan berikutnya, yaitu 3. Seterusnya 2 tambah 3 menghasilkan 5. Lalu 3 tambah 5 menghasilkan bilangan 8. Maka bisa kita isi bilangan selanjutnya setelah 8 berasal dari 5 tambah 8 yaitu 13. Dan barisan ini disebut barisan Fibonacci, di mana memiliki pola yang unik, yaitu bilangan ketiga dan seterusnya diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Ingat, disebut barisan Fibonacci. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Ada 4 soal yang Ibu berikan, A, B, C, dan D. Silahkan kalian catat di buku untuk latihan dan sebentar akan kita bahas. Coba kalian pikirkan berapakah bilangan berikutnya? Silahkan di stop dulu, nanti akan Ibu lanjutkan. Ya, ini adalah jawaban dari soal yang Ibu berikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah benar menjawabnya? Jika sudah benar, berarti kalian sudah berhasil menentukan suku selanjutnya dari beberapa pola barisan bilangan. Tujuan pembelajaran terakhir, kita akan menentukan generalisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Sebagai contoh, tentukan persamaan dari pola bilangan berikut. 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Yang ditanya adalah bilangan yang ke-20 atau U20. Pada barisan ini, yaitu barisan aritmetika, biasa digunakan rumus UN sama dengan BN tambah A dikurang B.
Apa itu N, apa B, dan apa A? Mari kita lihat. Perhatikan. 5 adalah A yang menjadi suku yang pertama, bilangan pertama. Jadi A sama dengan 5. Lalu B adalah beda, yaitu selisih antara bilangan pertama dan kedua. Atau B sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Bisa juga diperoleh dari 9 dikurang 7 atau 11 dikurang 7. Selanjutnya kita gunakan rumus aritmatika. UN sama dengan BN ditambah A dikurang B. Kita ganti harga B dan A, sehingga UN sama dengan 2N ditambah 5 dikurang 2. UN sama dengan 2N tambah 3. Lalu N kita ganti dengan 20. U20 sama dengan 2 kali 20 ditambah 3 sama dengan 40 tambah 3, 43. Jadi suku ke-20 adalah 43. Contoh berikutnya, pada barisan ini 3, 10, 17, 24, dan seterusnya ditanyakan suku yang ke-30. 3 adalah suku yang pertama atau A, jadi A sama dengan 3. Kemudian kita mencari B adalah selisih dari 3 ke 10, atau B sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus aritmatika, yaitu UN sama dengan BN tambah A dikurang B, masukkan harga A dan B, kita peroleh persamaan UN sama dengan 7N ditambah 3 dikurang 7, sehingga UN sama dengan 7N ditambah negatif 4. Kemudian kita ganti harga N-nya dengan 30, sehingga U 30 sama dengan 7 kali 30 ditambah negatif 4, menghasilkan 210 dikurang 4, yaitu 206. Jadi U30 adalah 206. Sampai sekian materi hari ini. Silahkan kalian ulang-ulangi lagi, membaca, mendengarkan, dan lihat juga soal yang ada di buku untuk menambah wawasan pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Terima kasih. Salam sehat.